Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Romika, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Arungalambali. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Mohdifa selaku guru ekonomi pada SMA Negeri 1 Arungalambali. Assalamualaikum Pak Diva. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baiklah Pak, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Pak ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum kita melakukan supervisi akademik. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan untuk juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti di dalam kelas. Ya. Kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Ini merupakan persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran ya Pak ya, agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik begitu bagi muridnya nanti di dalam kelas. Begitu ya Pak ya? Ya, boleh, Bu. Baik Pak, saya akan berikan beberapa pertanyaan mengenai dengan proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan dalam kelas nantinya. Pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan saat supervisi akademik nanti? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai ada dua. Yang pertama, saya ingin mengetahui siswa ini mampu tidak dalam pemahamannya terhadap materi skala prioritas dan literasi keuangan. Baik, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya Pak ya? Ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Bapak capai atau Bapak lakukan saat observasi? Area pengembangannya yang saya observasi pertama sekali dan terutama itu tentang kenyamanan. Nah, kenyamanan itu menjadi titik utama saya dalam mewujudkan tujuan pembelajaran saya, baik secara tadi dikatakan sekali menjelaskan, memahami serta mampu untuk diterapkan kehidupan mereka. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai adalah tentang bagaimana memberikan kenyamanan kepada siswa selama proses pembelajaran ya Pak ya. Dan saya ingin mendengar nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di dalam kelas nanti, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun juga dari segi metode pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Model dan metode pembelajaran yang akan saya gunakan tentunya tertuju pada problem based learning (PBL). Karena di situ saya ingin keaktifan siswa dalam hal kinestetik, model pembelajarannya nanti akan saya bagi kelompok, lalu ada visual, dan juga saya akan menggunakan auditori dalam hal pembelajarannya sehingga siswa mampu tidak merasa bosan ataupun siswa merasa tidak bosan dan siswa mampu memahami setiap materi yang saya akan berikan. Ketiga hal ini. Baik, jadi rencana untuk pembelajaran yang akan diterapkan nanti Bapak menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi Pak ya? Iya. Karena menggunakan tadi gaya belajar ada visual, auditori, sama kinestetik. Tadi juga model yang digunakan adalah PBL ya Pak ya? Iya, betul, Bu. Terus Pak, ini ada nggak yang lain selain ini Pak? Juga akan mengintegrasikan KSI dalam model pembelajaran KSI. Jadi siswa ini mengetahui bahwa model pembelajaran ini ada beberapa yang ada banyak yang buat nyaman dalam tidak hanya terpaku pada diskusi dan ceramah. Baik, berarti Bapak dalam proses pembelajaran nanti akan menerapkan sosial emosional Pak ya? Dengan juga menggunakan metode diskusi kelompok dan juga tanya jawab. Nanti Bapak menggunakan metode tanya jawab
bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan dalam proses pembelajaran kelas itu, Pak? Untuk pembelajarannya saya menggunakan laptop, tablet, selanjutnya kertas post-it, dan juga buku teks yang merupakan media-media utama yang saya gunakan dalam pembelajaran saya nanti saat pembelajaran tersebut. Baik, Pak. Ini berarti persiapan media sudah lengkap ya Pak ya, ada yang digunakan. Nah, kira-kira Pak kapan nih akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Misalnya hari apa, kelas berapa, serta jam berapa gitu Pak? Baiklah, untuk dalam melakukan kegiatan ini saya mengambil kelas 10-2 yang di jam 1-2 karena di situ saya ada jadwal dalam mengajar dan pas. Baik Pak, berarti untuk media yang akan digunakan ini sudah sangat bagus Pak ya, sudah sesuai dengan untuk gaya belajar anak-anak. Nah, baik, jadi nanti hari Kamis di kelas 10-2, tepatnya di jam 1-2, saya akan datang ke kelas Bapak ya Pak ya. Saya akan melakukan supervisi kelas dan melihat bagaimana proses pembelajaran yang Bapak lakukan, serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas saya. Juga akan menilai apakah segala proses pembelajarannya sudah sesuai belum dengan langkah-langkah yang ada di FDC ya Pak ya. Nah, nanti setelah Bapak melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan terakhir ya Pak ya, namanya percakapan pasca observasi. Yang dimana nanti saat melakukan kegiatan percakapan pasca observasi ini, kita akan didampingi oleh Ibu Pengajar Pak gitu ya Pak ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang sudah Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini Pak? Melalui percakapan ini saya mendapatkan gambaran-gambaran media apa saja yang saya gunakan nanti, kemudian saya akan siapkan dari sekarang, serta saya memiliki bayangan-bayangan bagaimana proses pembelajaran yang akan saya terapkan dan saya kuasai untuk kedepannya. Baik, berarti sudah terlihat gambaran-gambarannya Pak ya, seperti apa saya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya ya Pak ya pada percakapan Pak observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas nanti di hari Kamis ya Pak ya. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai berjumpa pada kegiatan observasi kelas, kegiatan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Diva ya. Ibu juga. Ya, gerak. Beri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Kita sudah berdoa, sudah semua, jadi kita sudah semangat. Baiklah, pertama-tama Bapak akan absen dulu siapa yang hadir hari ini. Anissa, Hadir. Ardianti Saputri, Hadir. Tut Suryanda, Hadir. Ella, Hadir. Faiza, Hadir. Fikri Aufa, Firman Syah. Kita akan melakukan stretching yang namanya tepuk gorila. Oke, tepuk gorila ini Bapak perhatikan dulu. Pertama kita pukul sekali. Ha. Ini kalau coba kita coba dengan yakin. Kita coba dulu. Tepuk gorila. Oke. Kita ulangi sekali lagi. Lebih semangat lagi. Tepuk gorila. Oke, tepuk tangan semua.
kedua pembelajaran kali ini kita akan memasuki tentang yang namanya pembahasan literasi keuangan. Nah, literasi keuangan ini agar kalian mengetahui bagaimana cara pengelolaan uang baik secara jangka pendek maupun jangka panjang, dan memahami bagaimana uang tersebut bisa kalian menggunakan dengan baik dan cermat. Itu juga pembelajaran kita kali ini. Dalam hal ini dalam tujuan pembelajaran ini kita mempelajari tentang apa aja yang harus kita prioritaskan kita beli dalam waktu yang bersamaan. Misalnya contoh, kalian masuk ke dalam tahap sekolah atau naik kelas, pasti kalian akan dihadapkan dengan yang namanya beli sepatu, beli seragam sekolah, habis itu dengan beli hal-hal keperluan lah lainnya. Di situ kalian harus bisa mencermati ataupun harus paham tentang bagaimana kita harus prioritaskan. Contohnya yang mana dulu kita beli? Apakah kita harus beli baju dulu? Apakah kita harus beli sepatu dulu? Itu yang akan kita pelajari ke depan. Oke. Nah ini kan Bapak udah bagi kelompok kedua, kelompok 1 dan kelompok 3. Oke. Di kelompok 2 kalian akan diberikan tes dan kalian akan tes untuk kalian eksplorasi ataupun kalian cari lagi ilmu lebihnya tentang pemahaman skala besar dan literasi
dikasih uang 100 juta, maka kami akan memilih buka usaha. Karena dengan buka usaha, uangnya akan lebih cepat kembali dan bisa mendapat keuntungan besar. Ada pertanyaan lagi? Ya. Itulah penjelasan dari kelompok 1 bagaimana tentang literasi keuangan. Dihadapkan memilih antara uang 1 juta mau kalian gunakan mana? Mereka menggunakan ke buka usaha. Yang lain mungkin kalian mengarahkan ke kuliah. Oke, buat tepuk tangan kelompok 1 dulu. Sekian presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang literasi keuangan dan skala prioritas. Baik, hasil diskusi kami akan disampaikan oleh Jumair. Di sini ada gambar rata rumah tangga. Dan kenapa kami pilih skala prioritas kedua? Karena kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan pelengkap. Dan di sini ada beras. Dan kenapa kami pilih skala prioritas pertama? Karena kebutuhan primer yaitu kebutuhan manusia harus dipenuhi oleh melangsungkan hidupnya. Dan di sini ada B, itu skala prioritas ketiga. Dan kenapa kami pilih itu kebutuhan? Karena kebutuhan tersir yaitu kebutuhan yang bersifat mewah. Ada yang bertanya? Ada. Kenapa silakan masuk pada prioritas kedua? Karena dalam prioritas satu yang harus dipenuhi adalah kebutuhan dasar seperti kebutuhan pokok. Dan kalau kita di awal sekolah pasti bisa membeli baju bekas kakak kelas, jadi lebih murah. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang literasi keuangan dan skala prioritas. Baik, nama saya Fitria Ulfa dan saya Ferry dan saya Ella dan saya Beza dan saya Rania. Dan saya Khalid Nisa dan saya Mustafa. Baik, hasil diskusi kelompok kami akan dipaparkan oleh Haidul. Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Ada dampak kalau enggak merek keuangan, diantaranya salah dalam pengambilan keputusan keuangan. Bisa jadi kita keliling hutang karena dengan mengikuti gaya hidup yang berlebihan sehingga keliling hutang. Jadi korban investasi bodong dan ada risiko atau penyalahgunaan data pribadi. Baik, ada yang bertanya? Ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, ini kan kalian berarti tidak bertanya, berarti kalian sudah paham tentang literasi keuangan. Betul? Berarti kalian sudah paham yang mana investasi bodong, itu kan sudah paham bagaimana kalian mengelola keuangan yang bilang sama si Hairi bahwa kita hidup itu jangan terlalu berpatokan kepada status sosial. Oke, itu betul untuk kelompok. Silakan duduk. Baiklah, tadi kan kita sudah semua mendengarkan teman-teman kita yang berkelompok. Jadi ini Bapak akan memberi penguatan bahwa dalam kita berkeuangan kita harus cerdas dan cermat. Agar kalian tidak tersesat ataupun kalian tidak memboloskan uang tersebut karena uang itulah yang memiliki nilai. Contoh, apabila memiliki nilai dengan uang kalian bisa
bertahan hidup di bilangan. Jangan kalian berpikir dengan kata-kata hidup tanpa uang bisa-bisa. Nah, bahasa itu uang masih dalam kategori sembarangan. Dan lagi-lagi Bapak tekankan kalau kalian uang pergunakan dengan semestinya, jangan kalian di online, jangan kalian itu lebih kayak utamakan up diamond game Free Fire, Mobile Legends, tapi pergunakan uang kalian kepada hal yang penting untuk seragam, untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan minyak kalian, dan jangan kalian alihkan ke merokok. Baiklah, selanjutnya perkelompok kalian akan juga Bapak beri tugas kalian bisa dibahas dengan membuat video masing-masing dengan berbagai sumber yang nanti kalian tampilkan. Nanti kita akan tampilkan di kelas ataupun kita akan nonton bersama-sama. Oke, kelompok 3 tentang skala kualitas kalian boleh referensinya di kelas boleh ataupun di tempat-tempat yang ada literasi jual beli. Itu kalau kelompok 1 kalian tentang keuangan boleh di tebing perahu, boleh tahu bagaimana uang itu dikelola di bank. Dan dua video kalau wawancarai uang itu. Dan untuk kelompok 2 juga hal demikian, boleh bank, boleh orang yang pelaku wirausaha. Jadi mereka kadang-kadang tahu bagaimana dulu barang itu dibeli dalam dunia usaha. Apa dulu yang dibeli, contoh kayak kelompok Bangling, tahu bagaimana itu harus dibeli, mana itu harus dibeli. Oke, itu tugas kelompok kalian. Ya. Tapi di sini ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, sekarang Bapak bertanya kepada kalian. Untuk ini ada yang bisa menyimpulkan bahwa apa yang kita pelajari hari ini? Ya, Pak. Oke, silakan ya. Hari ini kami sudah belajar tentang literasi keuangan, bahwa kita mengetahui betapa pentingnya menabung dan berinvestasi untuk masa depan. Bagus. Yang kita bilang bahwa dalam pelajari ini kita harus mesti tahu bagaimana menabung dan berinvestasi. Yang lainnya ada? Silakan. Hari ini kami sudah belajar dalam mempelajari durasi, keuangan dan skala prioritas. Kami harus bisa mengelola keuangan dengan tepat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan melatih kedisiplinan serta kecermatan dalam membelanjakan uang. Sekarang kepada dua-duanya. Refleksi dua-duanya menurut Bapak itu luar biasa bagus. Kenapa kalian sudah paham tentang apa yang Bapak berikan? Bilang bahwa tentang literasi keuangannya, tentang jangka panjang dan jangka pendek. Kalian harus tahu uang kalian itu digunakan jangka panjang apa manfaatnya, jangka pendek apa manfaatnya. Dan untuk ke depan kita akan mempelajari tentang yang namanya analisis keuangan. Jadi kalau kalian sambil kalian buat kalian belajar tentang hal-hal tersebut. Oke? Bagaimana rasa kalian belajar ini? Nyaman kan? Menyenangkan. Habis itu harapan kalian ke depan ingin gimana lagi kita belajar ke depan? Yang penting ya Bapak bilang tadi, kalau kita belajar ke depan itu tenang, cepat dan menyenangkan. Kalau ada siap, kalian boleh tempel di papan tulis. Ini semua sudah bagus, hanya belajar yang menyenangkan, serius, sabar dengan anak yang ada yang menyenangkan, nyaman,
Jadi ada juga yang termotivasi ke depan semakin kuat, semakin fokus dalam belajar. Memang bagus. Baiklah, untuk belajar kali ini kita akan akhiri. Sebelum kita akhiri, marilah sama-sama kita kita bersyukur kepada Allah bahwa pelajaran kita belajar ini berjalanlah. Oke, marilah kita berdoa bersama. Berdoa pula. Baiklah, sekarang kelas. Ya, benar. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Romika, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Aruna Bale. Saya masih ditemani oleh Bapak Muhammad Difa selaku guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Asy Budiati selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum Ibu Asy, assalamualaikum Bapak Difa. Gimana kabarnya hari ini? Pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Bagaimana dengan tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran Bapak yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas, untuk mengevaluasi apakah sudah baik, sudah sesuai belum dengan rujukan pembelajaran yang Bapak lakukan sesuai dengan evaluasi gitu ya Pak ya. Untuk pertanyaan pertama ini Pak, bagaimana nih Pak perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran di kelas saat melakukan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya mungkin pertama saya agak merasa sedikit tegang karena belum terbiasa. Tapi secara perlahan saya bisa melakukannya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Pak, berarti sudah berjalan dengan baik Pak ya. Walaupun masih ada sedikit rasa tegang gitu saat proses observasi kelasnya Pak ya. Baik Pak, saya ingin mengetahui nih Pak, area pengembangan apa nih yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa, tahapan-tahapan apa saja yang Bapak gunakan waktu di dalam kelas? Area pengembangannya saya menitik beratkan pada kenyamanan siswa dalam belajar, sehingga kalau siswa tersebut itu nyaman, dia segala sesuatu yang kita lakukan itu akan terbantu karena secara efektif dia jalan dan secara keterampilannya dia juga aktif, sehingga dalam hal ini saya menekankan pada kenyamanan. Berarti pada kenyamanan siswa ya Pak saat belajar ya. Belajar. Jadi area pengembangannya adalah bagaimana memberikan kenyamanan kepada siswa saat melakukan proses pembelajaran itu ya Pak ya. Menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Sejauh ini saya melihat dari peserta didik saya ataupun siswa saya melihatnya alhamdulillah sudah berjalan sesuai keinginan saya. Cuman ada beberapa kekurangan yang terus saya tutupi ataupun saya kembangkan lagi dari segi saya mengajar ataupun dari segi siswa untuk berkembang, karena balik lagi awal kenyamanan adalah kunci utama dalam kita belajar, menguasai ruang kelas. Baik, berarti sudah berjalan dengan lancar sesuai keinginan Bapak, cuma masih ada beberapa kekurangan gitu ya Pak ya. Ini bisa nggak Bapak ceritakan menurut Bapak kekurangan atau mungkin kendala-kendala apa gitu yang menurut Bapak itu yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Kendala yang saya hadapi seperti pada umumnya siswa terkadang
Formosa. Berarti menggunakan teknik stop Pak ya. Stop, ya. Secara garis besar nih Pak ya, kira-kira apa gitu yang membuat murid itu menjadi tidak aktif gitu dalam pembelajaran literasi Bapak ceritakan tadi? Secara garis besar ini mungkin dipengaruhi sama gaya belajar gurunya. Oke. Dari belajar gurunya, kadang ada guru sebelum saya masuk menerapkan metode ini yang membuat siswa bosan, jadi tertular ke mata pelajaran selanjutnya, sehingga saya juga harus menyenangkan mereka biar mereka nyaman dalam mengajar. Jadi saya harus menyesuaikan metode apa yang saya ajar dalam kelas ini setelah melihat psikologi mereka ataupun ruang kelas mereka. Berarti mungkin ini pengaruh karena pembawaan dari guru sebelumnya. Kira-kira ada nggak Pak, misalnya cara Bapak untuk mengatasi agar siswa ini menjadi lebih aktif lagi gitu Pak, selain dengan metode atau gaya belajar, mungkin untuk dari siswanya ada nggak? Untuk dari siswanya saya lebih menekankan kepada literasi belajar, ya mereka fokus terhadap hal tersebut, literasi pengetahuan tentang membaca. Seperti saya lakukan pada waktu saya mengajar, saya melakukan 3 tipe mengajar. Saya memberi kelompok, ada tipe pertama dengan cara memberikan alat ajar teks dan buku, dan yang satu kelompok dengan laptop untuk mereka melihat secara visual, satu lagi dengan cara mereka belajar dengan mencocokkan antara satu bahan dengan bahan lainnya melalui kertas rapor. Berarti berdiferensiasi. Kan yang akan Bapak lakukan supaya anak-anak ini jadi lebih aktif. Kira-kira dari apa yang Bapak rencanakan ini, ada nggak tenggang waktunya kapan gitu Bapak akan melakukan kegiatan ini gitu Pak? Untuk mungkin menerapkan supaya anak itu harus literasi dulu begitu. Ya, karena kalau tenggang waktu, kalau saya pikir tenggang waktu ini dalam jangka panjang. Saya aplikasikan kita jangka panjang. Dari membiasakan dulu mereka membaca bahan, karena kan kekurangan kita selama ini di siswa itulah literasi. Jadi dibuatkan di pondasinya dulu agar dalam kita belajar itu sama-sama nyaman, antara saya sebagai pengajar dan siswa sebagai yang menerima apa yang saya ajarkan. Berarti akan buat literasi ya Pak ya. Ini Pak kapan nih akan mulai diterapkan Pak? Diterapkan saya sebagai awal pengajaran cuman seperti observasi saya tekan karena saya belum banyak melakukan metode-metodenya. Lalu saya melakukan metode diferensiasi dari kita sepakati di awal tadi tentang sebelum. Biasanya saya mengajar itu berbagai cara, ada seperti main snowball drawing dalam metode mengajar saya. Berarti dicampur dengan permainan games gitu ya Pak ya. Ini Pak berarti rencana ke depan akan menerapkan pengajaran literasi dulu kepada anak supaya nanti saat menjalani kelas anak-anak itu sudah tahu gitu Pak ya tentang materi yang akan dipelajari dan lebih nyambung gitu saat belajar gitu ya. Baik Pak, berarti ini adalah rencana Bapak ke depan. Semoga apa yang Bapak rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik. Saya akan tunggu cita-cita Bapak di kemudian hari saat proses pembelajaran ini sudah sesuai dengan yang Bapak rencanakan Bapak ya. Semoga terlaksana. Baik Pak. Dengan berakhirnya percakapan pasca observasi tadi, maka berakhirlah kegiatan supervisi akademik yang dimana dimulai dari kegiatan observasi kelas dan juga kegiatan percakapan pasca observasi. Maka berarti acara kegiatan supervisi akademiknya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, terima kasih juga kepada Ibu.